saya setiap turun di 8 kabupaten kota ini, yang saya dulukan justru kemenangan Presiden. Ganjar Mahfud, Ananta Wahana. Detik-detik penantian penentuan nomor urut calon presiden dan wakil presiden, relawan Ganjaris Provinsi Banten melaksanakan konsolidasi dan juga menyerahkan surat keputusan atau SK kepada satuan relawan di berbagai daerah se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi Ananta Wahana, Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang menangkan Pak Ganjar Mahfud. Siap, satu putaran. Kegiatan konsolidasi tersebut diinisiasi Ananta Wahana yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI Dapil Banten dan dihadiri Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, serta Abraham Garuda Laksono calon legislatif DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Sebagai pembina relawan Ganjaris Provinsi Banten, Ananta Wahana menuturkan, konsolidasi tersebut untuk mempersiapkan relawan Ganjaris jelang penetapan nomor urut Capres dan Cawapres, serta menjelang kampanye resmi. Hari ini Ganjaris konsolidasi, khususnya di Provinsi Banten. Kebetulan Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis itu mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan. Karena sebentar lagi kita akan undi nomor calon presiden dan wakil presiden, hanya 2 hari lagi. Kemudian tidak lama kita akan melakukan kampanye terbuka, artinya resmi akan melakukan kampanye, sehingga hari ini kita akan konsolidasi. Nah, kebetulan kita akan memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud. Nah, dalam pemilu ini memang ada pemilu DPRD, kemudian DPR RI, DPD, selain tadi utamanya adalah presiden dan wakil presiden. Sehingga nanti Pak Ganjar ketika menang itu juga dibantu oleh para calon-calon DPRD, DPR maupun DPD khususnya di Banten. Sehingga perjuangan di Banten nanti Pak Ganjar akan banyak dibantu oleh kawan-kawan. Kebetulan saya maju sebagai anggota DPD RI dan Ganjaris sejak awal juga sudah berikrar bahwa memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan juga DPD-nya Ananta Wahana. Adapun target pergerakan relawan Ganjaris, menurut Ketua Umum Ganjaris Kris Chandra, akan dititik beratkan ke tempat pemungutan suara atau TPS, dan juga nano-targeting, di mana relawan bergerak sampai ke masyarakat secara langsung, sesuai arahan Ganjar Pranowo. Ya, pada prinsipnya kami sesuai dengan arahan Mas Ganjar, ya kami bergerak pintu ke pintu ke akar rumput, jadi memang target kami adalah nano targeting, jadi langsung kepada masyarakat langsung, dan juga fokus pada kami juga pada fokus TPS nantinya, karena di situ adalah tempat kita mengawal suara-suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan juga selain itu kami terus mensosialisasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, karena tingkat popularitas beliau juga sampai saat ini masih 88%, artinya masih ada sekitar 12% yang masih kita kerjakan, dan juga ini kita masih optimis karena dari cawapres atau capres lainnya itu kan popularitas mereka rata-rata baik Pak Prabowo maupun Pak Anies mereka sudah mendekati di angka 95% ke atas, sedangkan Mas Ganjar masih punya peluang. Artinya kedepannya ini dalam waktu 90 hari ya peluang Mas Ganjar dan Pak Mahfud masih lebih besar dibandingkan mereka. Sosok pria yang memiliki ciri khas menggunakan belangkon khas Banten tersebut menjelaskan, di setiap pergerakan dirinya yang kini mencalonkan diri sebagai legislatif DPD RI Dapil Banten, terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi di 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten. Dirinya mengutamakan Ganjar Mahfud sebagai capres dan cawapres, mengingat jumlah pendukung Ganjar Mahfud masih kurang dari harapan. Saya lihat di Provinsi Banten ini memang Ganjar Mahfud belum begitu bagus. Maka saya setiap turun di 8 kabupaten kota ini, yang saya dulukan justru kemenangan presiden. Dalam hal ini Ganjar Pranowo, dan sudah bergandengan dengan Mahfud. Jadi saya ketika keliling ke 8 kabupaten kota, yang utama menangkan Ganjar Mahfud. Itu baru kemudian saya. Nah, jadi
Saya yakin karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu presiden dan wakil presiden kebutuhan masa depan. Maksudnya kebutuhan masa depan ini harus menang di tahun 2024 ini satu putaran supaya tidak ribet. Sehingga kita memang bekerja keras agar kemenangan itu benar-benar terjadi 50+1%. Sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono berharap, dengan kegiatan konsolidasi tersebut dapat dimanfaatkan khususnya kaum milenial. Di era 4.0, untuk menyuarakan Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden demi kepentingan bangsa Indonesia. Saya berharap kita terus solid dan untuk memenangkan Pak Ganjar dan terutama anak muda di mana kita kan sudah memasuki era revolusi industri keempat yang dimana harusnya ini yang kita manfaatkan lebih lagi di mana untuk kita menyuarakan tentang Pak Ganjar dan juga program-programnya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang dimana itu memang untuk kepentingan Indonesia kita, bukan kepentingan Pak Ganjar ataupun kepentingan Pak Mahfud, tapi memang untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama buat keberlangsungan kita sebagai anak muda, karena kan memang seperti yang sudah banyak disampaikan bahwa masa depan Indonesia ya di tangan kita, seperti itu. Salam Pancasila. Ganjaris. Ganjar Pranowo. Presiden. Ganjar Mahfud. Banten. Menang. Abraham. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.